Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading arti hadirmu, energi September untuk Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Oke? Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta Pemilik Semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Capricorn, terima kasih untuk Capricorn yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate mungkin ada di Moon, or Rising, or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke? Sebelum kita lihat lebih jauh tentang arti hadir kamu, kita akan lihat sisi kejujuran dia. Kalau dia bisa diberi kesempatan untuk bicara jujur atau speak the truth, kira-kira bunyi yang terdengar di telinga kamu tentang kejujuran dia itu apa? Oke, nanti kita akan lihat di 3 deck untuk top deck dan 1 bottom of the deck. Yuk, kita mulai. Capricorn, cross watchers dari Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Energi reading arti hadir September 2022. Please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Oke, Capricorn, deck pertama. Deck kedua. Deck ketiga. Bottom of the deck. I replay our conversation over and over. Oke. Dia baca tuh WhatsApp kamu atau apapun yang membuat kalian terkoneksi di media sosial lagi dan lagi. Oke. Dibaca lagi dan lagi. Kenapa nggak saling ngomong lagi? Diam-diaman kah? What's going on, Capricorn? So di sini ada I'm becoming a better person. Aku akan jadi seseorang yang jauh lebih baik lagi. Aku akan berusaha berubah jadi lebih baik lagi. Untuk karakter terutama, I'm becoming a better person. Oke. Dia mencoba jadi lebih baik lagi. Jadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Sebelum kalian tidak saling bicara. Oke. Ini deck kedua dia. The timing just wasn't right for us. Hanya waktunya yang tidak tepat untuk kita. Oke. Nggak tepat untuk kita. Kayak apa? Dia ngerasa kayak kita bersama tapi ada yang tersakiti. Bisa tentang itu. Bisa juga tentang kamu nggak siap untuk menikah atau punya komitmen atau punya hubungan yang serius dan nggak pernah siap sepertinya, atau dia ini karena bisa vice versa. Di sini kayak dia ngerasa bahwa ya emang nggak tepat sih kita bersama, waktunya yang nggak tepat gitu. Bisa salah satu punya pasangan atau flirting atau belum ingin punya komitmen, belum ingin terikat, belum pengen serius. Bisa dia, bisa kamu. So dia ngerasa nggak tepat untuk ketemu karena mungkin dia pengen punya komitmen dan kamu belum ingin punya komitmen atau hubungan yang serius. Di ketiga, it was my fault but I blame you. Ini salahku tapi aku menyalahkan kamu. Seperti
dia berusaha memaksakan kamu untuk melakukan apa yang ingin dia, yang menjadi mimpi dia. Oke. Dia memaksakan kamu untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin kamu lakukan. Oke. So, dia menyalahkan kamu. Mungkin dia punya ekspektasi lebih dengan kamu, dan kamu tidak bisa melakukan ekspektasi itu, lalu dia menyalahkan kamu. Padahal yang salah adalah dia, karena dia meletakkan ekspektasi itu, atau mimpi dia dengan kamu. Mungkin dialah yang punya mimpi untuk menikah, punya komitmen, punya family. Itu mimpi dia, bukan mimpi kalian berdua. Kamu masih pengen sendiri. Bisa seperti itu. So, dia merasa, dia menyadari bahwa dia menyalahkan kamu untuk sesuatu yang merupakan salahnya dia sendiri. Harusnya dia tidak berharap banyak dari kamu. Ketika dia tahu bahwa kamu belum pengen punya komitmen, belum pengen serius, tapi dia meletakkan mimpi dia di atas hubungan kamu dan dia. Sehingga ketika kamu menolak untuk punya hubungan serius, dia menyalahkan kamu. Bisa tentang itu. Atau kesalahan yang lain. Cenderung kepada meletakkan ekspektasi, mimpi, dan harapan pada orang lain yang tidak punya satu visi dan misi dengan kita. So, ketika situasi chaos, kita akan menyalahkan orang lain itu. Nah, ini dia. It was my fault, but I blame in you. Oke, I blame you. Aku salahkan kamu atas ketidaksamaan visi dan misi kita. So, makanya di sini ada it's time just wasn't right for us. Kita nggak punya satu visi misi, jadi kita nggak tepat untuk bertemu gitu. Sebenarnya kita nggak tepat aja untuk kita gitu loh. Kita nggak tepat untuk bersama karena kita punya visi yang berbeda, misi yang berbeda. Makanya di sini I replay our conversation over and over. Dia baca lagi percakapan kalian berdua, mungkin di WhatsApp or Telegram or Skype, and then dia merasa bahwa mungkin dia merasa mungkin gue yang lebih punya mimpi bukan Capricorn. Ya. So dia menyadari kesalahan dia. Ini sebelum kita reading lebih jauh, pertanyaan saya, kamu bisa jawab di kolom komentar. Lebih merugi yang mana? Lebih broken heart yang mana? Di situasi yang mana? Lebih broken heart pada seseorang itu akan jauh lebih broken heart di situasi yang mana? Ya, jawab di kolom komentar. Apakah ketika dia merasakan penolakan dari orang lain atas ketulusan cintanya? Jadi, misalnya kamu mencintai orang lain dengan tulus, orang lain itu menolak cinta kamu, dan kamu merasa broken heart. Apakah jauh lebih broken heart orang yang menolak cinta yang tulus dari orang lain? Kalau menurut saya, lebih broken heart seseorang yang menolak orang lain yang mencintai dia dengan tulus. Mungkin bukan broken heart ya, tapi lebih bebannya lebih berat. Karena di momen itu dia akan mengalami situasi karma. Dia akan mencari ketulusan di hubungan koneksi dia berikutnya dengan orang lain, dan dia tidak dapat koneksi itu. Dia tidak dapat itu yang dia cari. Contoh misalnya gini, ketika kamu tolak seseorang yang mencintai kamu dengan tulus, di detik itulah kamu menerima situasi karma, di mana kamu mencari orang lain untuk mendapatkan cinta yang tulus, yang pernah kamu tolak dari seseorang yang lain. So, lebih merugi, berarti ini tentang kerugian. Lebih merugi orang yang menolak cinta yang tulus dari orang lain yang mencintai dia dengan tulus, daripada orang yang mencintai dengan tulus lalu dia mengalami penolakan. Nah, ini karena
orang yang mendapat penolakan ini di hubungan berikutnya dia akan menerima orang lain yang mencintai dia dengan tulus karena sama satu frekuensi. Tapi orang yang menolak seseorang yang mencintai dia dengan tulus, di frekuensi berikutnya dia tidak menemukan orang yang mencintai dia dengan tulus. Semoga ini mengerti ya. Karena itu kan siklus karma begitu. Gimana coba? Oke. Seperti biasa ada 3 baris. Baris pertama energi kamu, baris kedua energi dia, baris ketiga energi arti hadir kamu, and then ada bottom of the deck. Karena kita melihat dua sisi, ini bisa vice versa. Kita mulai. Darling angels, clarify please. Energi dari Capricorn arti hadir. Energi untuk September 2022. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Okay, yeah. Six of Pentacles, King of Swords, Two of Pentacles, energi dia Hangman, mungkin beberapa long distance relation atau hubungan digantung. Ace of Swords, the Magician. Arti hadir kamu, Seven of Pentacles. The Fool's energy. The Judgment energy. Ya, better lah ya. Bottom of the deck. Eight of Pentacles. Kamu merasa kamu melakukan segala cara di sini untuk hubungan kamu dan dia, koneksi kamu dan dia. Kamu sangat berkomitmen. Saya ngelihat kamu melakukan semuanya untuk bisa mencintai dia, untuk bisa bersama dengan dia. Ada penantian di sini. Kamu menunggu sangat lama untuk menemukan dia. Dan ketika kamu menemukan dia, kamu melakukan segalanya untuk dia. Eight of Swords, kamu putusin dia. Bisa kamu berusaha untuk menceraikan dia, bisa berusaha untuk memutuskan koneksi kamu sama dia. Dengan silent treatment and then ghosting, begitu aja. The Strength energy cukup kasar, bertindak cukup agresif untuk menarik diri. Terutama dengan Leo di sini. Kamu cukup percaya diri untuk meninggalkan dia. Saya ngelihat kayak mungkin kamu memutuskan dia, meninggalkan dia, dan ini cukup agresif gitu, keras banget, terlalu kasar, cek gitu, kayak langsung mundur, pergi, menghilang, ghosting begitu aja tanpa kata-kata. Ada Leo, Aquarius, Capricorn, Taurus, Virgos, Libra, Gemini, Aquarius. Terutama dengan Leo, Aquarius di sini, Taurus di sini. Ya, whatever bisa energi aja. Six of Pentacles di sini. Kamu ingin hubungan yang adil, take and give, begitu? Saling memberi, saling menerima. Itu yang kamu harapkan. Beberapa juga tentang financial issue. Kamu berharap di sini punya pasangan yang satu level secara karir dengan kamu.
ini yang kamu inginkan dan tidak kamu bicarakan gitu, kayak kamu nggak mau speak up tentang apa yang uh, kamu inginkan dari satu hubungan, terutama tentang take and give, saling memberi, saling menerima, juga tentang level finansial di sini, material things. Oke. King of Swords di sini tentang momen kamu berpikir dengan kritis, mengakhiri hubungan jauh lebih baik. Mengakhiri hubungan dan mengakhiri situasi penantian di sini jauh lebih baik. Oke. So, beberapa Capricorn melihat pasangan harus equal, terutama dengan karir, posisi, kedudukan dia secara material things. You know, kayak misalnya gini, kalau aku pengusaha, aku juga harus dapat pengusaha. Kalau aku pebisnis, aku juga harus dapat pasangan yang pebisnis. Jadi equal, sama dengan dia. Oke. Yang kamu dapatkan, kamu tidak mendapatkan pasangan yang secara finansial equal dengan kamu. Oke. Yes. Two of Pentacles, di sini kamu bingung dengan apa yang kamu putuskan. So, apa yang kamu pikirkan cukup negatif tentang dia, dan kamu putuskan sesuatu yang menjadi kebingungan kamu. Kamu akhiri hubungan dengan seketika. Cukup agresif di sini. Dan saya ngelihat di sini, sudah lama sekali kamu ingin akhiri hubungan kamu sama dia. Tapi ketika ada kesempatan, cut off, bye. Cukup agresif, cukup kejam, I guess yes. So, dengan situasi yang begitu agresif, yang begitu arogan di sini, menghasilkan kebingungan kamu. You know what? Kamu masih overthinking tentang dia. So be careful. Kamu masuk di siklus karma. Oke? Oke. Arti hadir, ini energi dia. Dia kedua. Hangman di sini. Beberapa long distance, beberapa hubungan yang menurut dia belum berakhir, menurut kamu sudah berakhir. Kamu akhiri hubungan tanpa kata-kata, kamu pergi begitu aja. So menurut dia ini hubungan digantung, stuck. Yes. Saya ngelihat di sini kebenaran, dia speak up. Dia mencoba untuk bicara dengan kamu yang tidak mau bicara dengan dia. Dia bicara tentang kebenaran di sini. Ya, jadi kayak ini mengakhiri hubungan tanpa kata-kata begitu aja. Oke. So dia di sini merasa bahwa perlu diluruskan sebelum kalian berakhir hubungan ini. Harus ada kejelasan, harus ada statement say goodbye, begitu sama sekali tidak ada. Dan tidak ada juga kata cerai, kamu langsung gitu aja, ghosting, pergi begitu aja, hilang di telan bumi. Dia merasa perlu bicara. So, saya ngelihat di sini dia mau melakukan apa aja untuk melihat dengan jelas situasi dia, status dia dengan kamu di sini. Even itu negative or bad action, mungkin dia akan berbuat berbagai cara drama untuk dapetin status dia. Seseorang yang tidak ingin digantung di sini sama kamu. Okay. So,
Kalau kamu tanya apa dia mencintai kamu, kebenaran di sini. Dia mau melakukan apapun untuk status dia. So, hangman di sini kayak di stuck. Dia mencintai kamu. Kebenaran di sini adalah dia ingin melakukan apapun. Asal hubungan dia tidak digantung dengan kamu. Kalau dia tidak mencintai kamu, ngapain dia tunggu status dari kamu? Ngapain dia menuntut status dari kamu? Kalau dia tidak mencintai kamu. Ya kan? Kalau yang mau main-main, yang ngapain punya status? Oke? So, saya ngelihat di sini ada momen dia putus asa dan mau melakukan apapun untuk dapat status berpisah dari kamu karena dia tidak mau ditinggal begitu aja. Oke, so I'm becoming a better person. Dia berusaha untuk jadi seseorang yang lebih baik. Kamu punya kebenaran yang kamu genggam sendiri. Dia punya kebenaran di sini. I don't know, like seseorang yang sudah melakukan segala cara tapi menyesal begitu dengan dirinya bahwa dia kurang melakukan sesuatu yang lebih baik. Oke? Kamu dealing dengan seseorang yang punya kebaikan dalam diri, menyadari kesalahan dia. Di tengah dia merasa sudah melakukan segalanya untuk kamu. Ya, rasanya tuh kayak gitu. Di tengah dia sudah melakukan segalanya untuk kamu, tapi dia masih tahu bahwa dia salah. Dan dia masih tahu dia belum memberikan kamu yang terbaik. Karena dia belum menjadi orang yang memberi yang terbaik begitu. Pribadi yang lebih baik itu dia masih merasa bisa mengkoreksi dirinya tentang kekurangan dia. Seseorang yang menegakkan kebenaran di posisinya sendiri. Jadi kayak orang baik yang mengkoreksi dirinya sendiri. Oh iya, dia nggak egois gitu, nggak melihat sisi dia benar semua begitu. Dia tidak melihat itu. Oke, so dia berusaha untuk berubah jauh lebih baik. Dia akhirnya memahami mungkin gak tepat kamu gak mau punya komitmen karena kamu pengen cari yang lebih baik dari dia. So dia ngerasa gak tepat karena dia punya mimpi untuk punya komitmen bukan dengan hubungan digantung. Mungkin kalau yang long distance dia bermimpi untuk cepat-cepat menegaskan status dan pertemuan untuk bisa bersama. Dia punya visi dan misi dalam hubungan dan kamu tidak. Kamu menolak. Kamu ingin lagi menunggu yang lebih baik dari dia. Oke, perfectionist di sini. So it was my fault but I blame in you. Dia tahu salah dia, harusnya dia tidak berharap dari kamu yang punya visi dan misi yang berbeda dengan dia. I guess like itu tadi pertanyaan saya dengan kalian. Lebih merugi yang mana? Seseorang yang menolak orang yang mencintai dia dengan tulus, atau orang yang menolak cinta dan ketulusan orang lain? Yang rugi nih yang mana? Yang broken heart pasti yang ditolak, tapi yang rugi yang mana? Oke, karena ini menyangkut dengan Capricorn. Dia menunggu mencari jauh lebih baik, nunggu lagi yang lebih baik. Sementara dia menemukan seseorang yang mau melakukan apapun untuk dia, tapi dia menolak. Oke. I replay our conversation over and over. Dia mengulang lagi, membaca, mengulang dan lagi tentang percakapan kalian. Di situ dia menyadari bahwa kalian berdua punya visi yang berbeda. Dia ingin status, komitmen,
jelas dengan kamu, bisa memiliki kamu. Kamu masih mencari seseorang yang jauh lebih baik. Ada sisi arogan dari pihak kamu mengakhiri hubungan dan masih menunggu seseorang yang jauh lebih baik dari dia. Karena kamu mencari seseorang yang satu level dengan kamu secara finansial atau material things. Oke. Oke. Arti hadir kamu. Seven of Pentacles. Dia menunggu. The Fool's energy, dia mengambil resiko untuk menunggu kamu. Untuk bisa bersama dengan kamu, di sini rujuk reconciliation. Bersama lagi. Dia mau menunggu kamu, even ini lama ya. Makanya tadi saya bilang, lebih rugi yang mana? Yang menolak cinta dari orang yang tulus mencintai dia, atau yang ditolak karena mencintai seseorang dengan tulus. Itu ya, Capricorn. So, kamu sangat berarti untuk dia. Kamu akhiri hubungan dengan arogan di sini. Dia masih menunggu kamu. Dia masih mau ambil resiko untuk bersama lagi dengan kamu. Kamu sangat berarti untuk dia. Dia mencintai kamu dengan tulus di sini. Dan mau melakukan apapun untuk bisa mencintai kamu dan bersama dengan kamu. Bahkan dia mau menyalahkan dirinya sendiri di sini karena memaksakan kamu untuk melakukan apa yang dia mau. So, ya, King of Swords, the strength energy. Ini cukup arogan, mengakhiri hubungan sepihak. Oke. So, makanya tadi saya bilang, masuk di siklus karma. Sudah apa ya? Itu tadi ya. Mudah-mudahan ini vice versa. Ini ada saran untuk Capricorn. Battling Angels clarify energy dari Capricorn. Saran untuk Capricorn. Sun, Moon, Rising, and Venus di reading arti hadir Capricorn untuk September 2022. Please clarify, please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you, thank you. Okay, shield yourself. Protect yourself from harsh or fear-based energies by envisioning a coconut of healing light surrounding you. Dia berusaha untuk melindungi diri dia. So, di sini ada Archangel Michael. Kalau kita terlalu arogan, terlalu emosional, negatif emotion kita nggak bisa kita kendalikan dengan ego kita, dengan arogansi kita menjadi racun untuk orang lain. Oke? Dan orang yang di sekitar kita, di circle kita butuh protection diri dia. Nah, bisa dengan mengundang Archangel Michael untuk melindungi. Bisa dengan apapun yang kamu yakini di kepercayaan kamu tentang kekuatan yang lebih tinggi yang mampu melindungi dari energi negatif orang lain. Protection with shield di sini. Oke? Shield. Oke, ini kayak baju zira, baju perang di sini. Ini kayak diproteksi untuk bisa melindungi energi negatif orang lain. Nah, di koneksi ini ada salah satu yang cukup arogan. Ada salah satu yang materialistis di sini. Mengukur sebuah standar seseorang atau value-nya seseorang dari materi. Oke. Dia merasa dia harus melindungi diri dia dari kamu. Ini saran untuk kamu.
Dari kamu dia mengenal ketakutan. Dari kamu dia mengenal bahwa manusia itu ada kategori, ada levelnya gitu loh. Dari kamu. Oke, so berarti dia tetap ambil resiko untuk menunggu kamu karena dia mencintai kamu. Dia sangat mencintai kamu, berarti ya. Even di sini kamu cukup kasar sama dia, cukup egois sama dia, arogan di sini. So dia butuh Archangel Michael untuk melindungi dia dari energi negatif kamu. But dia take risk di sini untuk bersama dengan kamu. Okay, I see. Bottom of the deck. Heal away addiction. It's time to let go of behaviors that are blocking you from your heart desire. Ask Archangel Raphael to help you with these healings. Archangel Raphael tentang cinta, kasih sayang, kebaikan, ketulusan, devotion, apalagi tuh, semua tentang rasa yang positif, yang bisa memberi pada orang lain dengan rasa positif. Love, kindness, compassion. See? Kamu punya addiction terutama tentang material things. Menurut kamu, kesuksesan itu bisa diukur lah dengan materi. Betul. Kesuksesan bisa diukur dengan materi. Betul. Semua orang butuh materi, apalagi zaman krisis begini. Semua butuh, iya. Tapi nilai dari seseorang bukan dari materi. Oke? Nilai seseorang individuality dia bukan dari materi. Bukan. Oke? Bagaimana dia memperlakukan kamu dengan cinta, kasih sayang. Kamu bisa mengukurnya itu. Oke? Mungkin harta kamu bisa habis. Karir kamu bisa selesai. Jabatan bisa berakhir. Tapi kekayaan sejati kita adalah orang-orang yang tulus mencintai kita. Stay beside us di situasi apapun. Oke? Karena gak semua orang mau ketika kita jatuh dibawa dan bersama dengan kita, mendampingi kita. Gak seorang pun mau. Sulit mencari orang yang mau stay dengan kita ketika kita lagi sakit, lagi susah. So ada orang yang ada di samping kita mau mencintai kita, bahkan ngambil resiko untuk tetap bersama dengan kamu, bahkan mau nunggu kamu, mau memberi hidupnya untuk kamu. Oke, dia sangat tulus mencintai kamu. So di sini ada addiction. Kamu bisa panggil Archangel Raphael, whatever you believe in your religious about love, compassion, kindness, forgiveness. So, undang kekuatan itu untuk memampukan kamu untuk melihat orang lain dengan harta dan kekayaan sejati. Oke. So, apapun addiction kamu, bisa tentang materi, bisa tentang apapun ya, kamu punya ketergantungan yang akhirnya itu menghambat kamu untuk mendapatkan atau bisa merasakan ketulusan orang lain untuk kamu. Oke? Jangan sampai addiction yang kamu miliki membuat hidup kamu sangat getir tanpa cinta, tanpa kasih sayang. Oke? Ini kan saran ya, jadi bisa vice versa, bisa tidak. Bisa aja kamu nggak mau ikuti ya, nggak apa-apa. Itu kan ini hanya saran ya, saya manusia durjana, cuma bisa kasih saran. Oke? So kita lihat lagi energi dari Lightworker untuk Capricorn, arti hadir di September 2022.
Please clarify, please clarify, please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Ini saran. Thank you, thank you, thank you. Oh, dark night of the soul. Ada jiwa yang merana dalam kegelapan? Tentu saja. Ini kayak addiction dengan kenyamanan secara materi, material things gitu loh. Jadi kayak mengukur orang tuh dari berapa besar duitnya dia, berapa besar kesuksesan dia dari materi yang ada. Masuk dalam energi kegelapan. So, jiwa yang merana di sini, ya iyalah. Seperti merana di sini, bisa lihat ini. Di sini ada cahaya yang harusnya kamu terkoneksi dengan Sang Pencipta. Kita bisa merasakan cinta dari Sang Pencipta dari orang-orang yang tulus mencintai kita. Itu cintanya Sang Pencipta. Okay? So, jiwamu ada dalam kegelapan. Capricorn. Ketika kamu menilai orang lain secara materi. Okay. Cinta yang dia miliki membawa kamu dari kegelapan. Tapi kamu gak bisa sadar bahwa kamu lagi di kegelapan. Kenapa? Addiction di sini. Ketergantungan dengan materi terutama. Bisa dengan materi, bisa dengan hal lain. Addiction. Addicted with something. Kenyamanan ya. Materi memang buat kita nyaman. Fisik, iya. Betul banget. Karena hidup butuh makan. Makan untuk apa? Untuk tubuh kita. Apa jam branded? Untuk tubuh kita. Taruhnya di tangan kan? Oke, dan itu jadi manusia itu jadi bernilai ketika dia apa yang dia pakai, apa yang digunakan, materi yang dia menempel di dia atau jabatan yang menempel di dia. No, itu memang iya kekayaan, tapi kayak banyak orang juga merana dengan harta yang dia miliki. Tanya aja, banyak orang yang ngerasa kesepian dengan harta yang dia miliki. Padahal dia punya banyak teman. Kenapa? Saat dia terjatuh, gak ada satupun teman dia yang ada di samping dia. Kenapa? Teman kayak gitu kan bisa dibeli dengan materi. Ya enggak? Oke. Ya ini saran ya. Bottom of the deck. Four of Harmony, yaitu harmonisasi. Lebih bijaksana. Ini bisa lihat. Hati kita terbuka. Bijaksana menilai. Semua orang punya kelebihan kekurangan. Mungkin dia gak sukses di karir, gak punya harta yang berlebih, tapi mencintai kamu dengan tulus, dengan kebaikan, dengan kasih sayang. Oke, dia punya harta yang mungkin gak bisa kamu ukur dengan materi. So, bukalah pikiran kamu, lihatlah dengan luas. Harmoni, saling melengkapi, saling mengimbangi. Itu yang harusnya kamu lakukan. Kamu punya materi, harta, kesuksesan. Dia punya cinta, kasih sayang, dan ketulusan untuk kamu. Jadinya saling melengkapi, harmoni. Tapi kalau kamu mau yang sama equal dengan kamu secara finansial, sesuai dengan tolak ukur kamu, ya udah. Itu keputusan kamu. Ya ini saran aja sih. Itu aja ya. Bisa vice versa. Terima kasih untuk Capricorn yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.